guys, asli gue merinding gitu. Maksudnya kayak yang tipikalnya cuek ketemu sama yang dianya pada peka kan gimana gitu. Tapi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita Gis Daily. Tapi hari ini kita kekurangan satu personil, yaitu Kak Sinta, karena dia lagi sakit saat ini. Ya, sekarang kita doain aja ya guys, semoga dia cepat sembuh, cepat pulih dan bisa bareng-bareng kita lagi. Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi hari ini kita bakal bikin konten jelajah horor tentang pengalamannya Gita nih guys. Jadi dia pernah cerita ke gue tentang dia kehilangan duit di kosan ini. Untuk kelanjutannya, mending kita denger langsung aja dari ceritanya Gita. Jadi guys, gue kan ngekos sama bareng Kak Ica, cuman kita beda kamar nih Kak. Dan kejadian ini gue alamin ketika bulan Agustus kemarin sadarnya. Gitu, mungkin sebelum Agustus itu udah cepet hilang, tapi kayak sadar duit gue kok hilang terus itu di bulan Agustus itu. Awal mulanya gimana ya? Kok bisa ngerasa kehilangan uang gitu aja? Apa lo lupa atau gimana? Jadi kan seperti yang gue bilang tadi, gue tuh satu kosan sama Kak Ica, tapi kita beda kamar. Nah, letak kosan gue ini klunya itu di dekat jembatan penyeberangan dari Condet mau ke Pasar Minggu. Tau lah ya, jembatan penyeberangan satu-satunya itu yang paling cepat gitu. Nah, kejadian ini gue sadarin itu ketika bulan Agustus tahun 2021. Dimana kok ketika gue mau ketika gue naruh uang yang jumlahnya itu di atas 50.000 pasti hilang 50 atau 100.000. Nah, puncaknya adalah ketika bulan September. Gue lupa tanggal berapa, tapi pada waktu itu gue ketemu Pak Ustadz dan dia kasih tahu bahwa uang kamu hilang gitu. Cuma sebelumnya gue jelasin dulu sedikit ya kenapa gue bisa sadar gitu. Jadi kan gue itu setiap kali mau gajian, setiap kali habis gajian gue pasti narik uang Kak. Narik uangnya itu pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari gue lah, kayak bayar kosan dan yang lain. Nah, gue pasti menyisakan uang nih di dompet gue, entah itu 500 atau 200 ya, paling banyak terkadang tuh 500.000. Nah, kita misalnya 500.000 nih. Ketika gue besoknya mau gue pakai entah buat beli makan ataupun main misalnya, itu pasti 50.000-nya hilang atau 100.000-nya hilang. Yang menurut gue tuh awalnya gue mikir, mungkin gue nya lupa gitu. Mungkin gue nya teledor, gue yang kepake, pokoknya gue yang lupa gitu teledor. Tapi ada momen dimana yang gue bilang tadi puncaknya itu di bulan September ketika gue gajian hari Jumat. Itu gue liatin banget nih, gue mau main nih, gue gajian di Jumat, gue nyisain uang 300.000 di dompet. Nah, gue mau main hari Minggu sama temen gue, tapi di hari Jumat gue mau main lagi nih gitu. Nah, ketika gue nyisain uang 300.000 di hari Jumat dan hari Sabtu gue mau main sama temen gue, sebelum gue main, ini udah hari Sabtu nih, sebelum gue main, gue liatin nih dompet gue, oke, ada 3 lembar 50 ribuan. Ada 6 lembar 50 ribuan, berarti itu kan 300.000. Oke, di sini gue tutup, gue taruh di tas. Yang ketika gue jalan sama temen gue itu, gue nggak ngeluarin uang sama sekali, sepeser pun nggak, karena udah temen gue lah gitu, dia bayarin gitu. Gue pulang nih, nah satu teman kosan gue ini sakit kan. Nah, pas dia lagi sakit, gue kepikiran dong, yaudah deh gue beli makanan gitu. Ketika gue mau beli makanan, otomatis gue ngebuka dompet gue dong, buat ya namanya kita mau beli pasti kita bayar pakai uang. Loh, kok nggak ada sisa 150? Aneh dong, maksud gue ini baru tadi siang loh gue cek dan gue hafal jam 2, itu temen gue jemputnya jam 2. Berarti kan sekitar jam 2 itu gue ngecek nih duit masih ada. Dan gue pulang pun itu paling jam 5 gue udah balik tuh, langsung gue lihat lagi kok nggak ada gitu. Dan gue mau beli makan tuh jam 7 malam, dan dompet itu ada di deket gue, nggak gue ngapain, nggak gue pakai nggak gue keluarin lah gitu, nggak gue mainin. Udah dong, gue bengong, ya udah, pada akhirnya gue beliin lah si teman gue tetap nih si makanan ini kan. Habis itu gue mikir dong, gue yang tadinya uang ini bisa gue pakai, yang 300.000 ini bisa gue pakai untuk main di hari Minggu, berkurang dong. Gitu, otomatis gue harus narik lagi. Sebenarnya nggak apa-apa untuk gue narik lagi, cuman kan kok nggak make sense sih gitu.
Aneh ya. Aneh menurut gue gitu, hilang tuh 150.000. Awalnya memang gue sempat curiga nih sama adik gue gitu, tapi gue rasa nggak mungkin gitu karena ini baru terjadi tuh sekarang. Dan adik gue, dan di posisi itu kan adik gue tuh nggak di kamar, yang uang gue hilang tuh dia nggak ada di kamar, dia di Kerawang gitu. Terus hilangnya sama siapa gitu kan. Udah tuh sampai pada akhirnya gue udah mulai nih gimana kenapa ya gitu. Biasanya sebelum kejadian itu gue kalau uangnya hilang gue masih bisa untuk ya udahlah mungkin gue aja lupa gitu atau gue teledor. Tapi di hari itu, sejak saat itu gue nggak bisa mentolerir itu lagi. Gue nggak terima untuk lo tuh lupa gitu. Gue nggak terima dibilang kayak gitu. Ketika cerita sama orang pasti orang bilang oh teledor, gue nggak terima. Tapi kalau sebelumnya gue pasti oh iya kali ya. Tapi dia mau nggak mau pada akhirnya gue cuma bisa bilang iya kali gue teledor. Tapi tetap kayak hati gue tuh nggak bisa nerima itu. Soalnya pada itu kan hari Minggu. Saya pada akhirnya sekitar hari Rabu gue nemenin teman gue untuk berobat ke seorang ustadz. Nah ketika berobat ke seorang ustadz ini kenalan dong pasti yang ustadz, namanya siapa segala macam. Gue pribadi nggak ada hajat apapun sama ustadz itu, si teman gue ini. Sampai ustadznya nanya, Gita punya hajat nggak sama Ane gitu? Ya nggak ada Tat, karena emang dia mau nemenin temen. Oh ya udah. Sampai pada akhirnya ustadznya bilang, hati-hati ya, di sini tuh banyak tuyul gitu. Kita sebut aja bocil ya. Ini banyak bocil kata dia gitu. Uang kalian amanin lah, kurang lebih kayak gitu. Terus aku langsung gue langsung nyeletuk lah, iya Tat, soalnya hari Minggu kemarin nih baru uang saya hilang 150. Terus ustadznya langsung bilang, coba sini bawa tempat atau pokoknya kayak dompet atau tempat apapun itu yang kamu biasa naruh uang. Aku tuh kan kalau misalnya naruh uang tuh ada 2 ID card, yang dalam itu kan pasti tau lah ada buat naruh uang, sama satu lagi di dompet. Yaudah aku bawa dua-duanya. Terus si ustadz ini tadi yang lagi ngobatin teman aku yang memang dia pada dasarnya kata orang tua anak indigo, disuruh cium nih. Kata temanku bau anyir dompet sama ID cardku, tapi ustadz bilang bau bedak bayi. Udah tuh sama ustadz dibaca-bacain, akhirnya dijelasin sama ustadz tuh ini mah bocil. Jadi ini lo kehilangannya nggak cuma sekali atau gimana? Jadi kalau untuk hilang itu nggak sekali Kak, cuman yang kayak aku bilang tadi, aku baru sadarnya itu kayak Agustus uangku hilang, tapi nggak ada pikiran bahwasannya manusia atau mereka yang ngambil. Aku cuma kepikiran bahwa ya udah punya teledor gitu ya. Emang bener-bener kayak aku yang sadar itu yang si September tadi, yang terakhir kali hari Minggu sebelum ketemu Ustaz, baru yang aku pikir kayak kok aneh gitu. Jadi berarti awalnya sebelum lo ketemu Ustadz ini lo kayak belum mikir kemana-mana ya, kayak mungkin teledor atau emang lupa naruh apa gimana ya kan, pas kebetulan temen punya urusan gitu ya sama si Ustadz ini, lo ditanyain lah gitu. Ya Kak, jadi memang sebelum ketemu sama si Ustadz memang gak ada pikiran kalau misalnya ya mereka gitu. Ya udah balik ke Ustadz tadi, dia bilang itu adalah kerjaannya si bocil ini. Kalau misalnya perempuan itu ngambilnya kalau nggak salah 50.000 gitu. Tapi kalau misalnya yang bocil cowok itu ngambilnya 100.000. Jadi kata ustadznya itu ada bocil, ada 2 bocil atau ini perkiraan lu aja gitu? Jadi kalau menurut ustadznya itu dia nggak menjelaskan ada berapa bocil di kosan ini, tapi dia itu menjelaskan jenis kali ya atau kriteria gitu. Kalau misalnya kayak bocil perempuan nih ngambilnya 50.000, kalau bocil yang laki-laki tuh ngambilnya 100.000. Nah kalau untuk ustadz sendiri sih seingat gue sih Kak, dia nggak bilang jumlahnya ada berapa dan berapa bocil yang ngambil uang aku itu. Dia cuma bilang kan bahwa oh ya ada ini katanya bocil, dibaca-bacain doa sama dia, insya Allah udah enggak gitu sama dia. Dan dia pun menyarankan bahwa kalau memang nggak penting-penting banget uangnya buat dipakai, mending jangan naruh uang banyak-banyak di kosan gitu. Itu aja sih Kak sejauh ini. Sebelumnya kita tuh ngerasa nggak sih kalau misalnya kosan ini aneh atau kayak lebih ke iseng gitu atau gimana suasananya? Diri itu pada dasarnya itu emang nggak peka, cuek lah sama hal yang begituan, tapi suka nonton yang horor gitu, menarik. Dan kalaupun
sekitarku mungkin mereka sempat usil, tapi yang pada dasarnya akunya cuek. Jadi ya udah gitu. Cuman memang ada adikku, aku kan satu kamar sama adikku. Nah, adikku ini umurnya 18 tahun. Dia itu sempat bilang ke aku, "Kak, itu kakak yang kamar sebelah kayaknya lagi sakit deh, batuk soalnya." Gue Gitu. Terus batuk soalnya, kata adikku gitu kan. Nah, memang kamar sebelah ini kamarnya Kaica nih dulu tuh, kita kamarnya sebelahan. Itu dia kalau misalnya kebiasaan buruknya, jeleknya itu kalau misalnya dia pergi keluar, jendelanya itu suka nggak ditutup kan. Otomatis ketika adik gue bilang, gue ngintip dong, maksudnya takutnya sakit nih orang sendirian gitu di kamar kan, takutnya. Terus pas gue ngecek, nggak ada gitu. Tapi adik gue tuh dengar ada suara itu kan, tapi gue nggak bilang ke adik gue kalau misalnya nggak ada. Gue cuma bilang, "Oh iya," gue bilang itu, cuma gitu doang. Adik gue juga nggak yang ngomong hal lain gitu, karena pada dasarnya kalau adikku dia emang penakut gitu, jadi aku nggak banyak tuh cerita yang begitu. Bahkan ketika uangku ini hilang pun aku nggak cerita sama dia, biarin deh kayak aku sendiri gitu. Di satu sisi memang secara letak kos-kosannya itu menurutku mendukung keberadaannya mereka. Itu untuk deskripsinya aja tuh, kayak di depan halaman tuh itu ada pohon belimbing sama belimbing wuluh, rimbun banget, gede banget. Itu bisa matahari tuh hampir nggak bisa nembus itu sih halaman, kecuali cuma kayak di pinggir dindingnya doang gitu. Jadi itu mendukung banget guys kosannya. Jadi di depannya itu pohon belimbing sama pohon mengkudu ya kalau nggak salah. Terus itu emang benar-benar rimbun banget dan hampir ketutupan banget depannya. Dan emang di sebelahnya itu ada jembatan gantung, dan itu lumayan kalau misalnya dilihat dari mata yang nggak normal ya, maksudnya nggak normal itu yang punya kelebihan itu jembatan itu kayak punya masa lalu yang banyak banget mistisnya. Oke guys, jadi itu sedikit pengalaman aku yang pernah kehilangan uang di kosan aku yang berbau mistis gitu. Nah guys, jadi sedikit info dan bocoran juga. Jadi Kaica ini memang dia punya kelebihan yang nggak banyak dimiliki oleh manusia lain gitu. Sama aku juga nggak punya, iya sama orang-orang lain lah gitu. Dimana Kaica itu paham dan peka terhadap hal-hal mistis atau hal gaib. Makanya kenapa aku cerita nih sama Kaica, barangkali penglihatannya Kaica sama Pak Ustadz itu sama ya kan. Nah terus kalau misalnya kalian tadi ingat aku bilang aku nemenin teman aku berobat ke Ustadz, itu sebenarnya adalah Kaica gitu. Mungkin nanti kita bisa bahas di episode atau di part-part jelajah horor lainnya ya gitu. Sekarang mari coba kita dengar gimana sih dari sudut pandang Kaica sendiri gitu. Apakah itu benar bocil atau memang kesadaran aku sendiri atau seperti apa? Oke guys, jadi sebenarnya kalau dibilang peka atau bisa ya nggak terlalu bisa banget, tapi ya kayak tiba-tiba dikasih lihat, tiba-tiba dikasih tahu gitu, tiba-tiba juga aku dikasih gambaran gitu dari mereka. Jadi emang nggak sengaja, sebenarnya memang ada bocil di sini gitu. Dan bocilnya itu juga beda-beda, yang aku lihat tuh beda-beda. Kalau menurut Ustadz itu ada bocil yang cewek, yang cowok, memang ada, tapi yang aku lihat itu bocilnya beda lagi. Cuman aku nggak bisa mastiin bocil ini yang ngambil uangnya apa bukan, karena di sini memang rata-rata banyak kan anak kecil. Jadi tipenya anak kecil tuh ada yang benar-benar tuyul dan ada yang anak kecil sewajarnya anak kecil, kayak misalnya manusia tapi dia masih kecil, dan ada juga anak kecil yang mukanya tua Kayak manusia kerdil gitu. iya. Terus yang aku lihat ini memang anak yang ngambil uang kamu ini tuh sebenarnya memang anak kecil, tapi yang aku ajak komunikasi bukan anak kecil yang ngambil uang kamu gitu. Jadi ada anak kecil lagi yang aku ajak komunikasi, aku tanya siapa yang ngambil, dia sempat bilang bukan dia yang ngambil, tapi memang yang ngambil anak kecil, si tuyul ini yang ngambil. Jadi aku ngomongnya sama anak kecil yang mukanya tua, bukan sama si bocil yang bocil gitu. Bukan, karena setiap aku kayak bukan nyari sih, kayak
lo keluar gitu, lo keluar, gue pengen ngomong sama lo, ini benar lo yang ngambil apa bukan. Tapi yang datang itu bukan yang ngambil uang itu, ngerti nggak? Jadi pas gue bilang kayak gue tuh biasanya kalau manggil anak kecil apa namanya, nggak manggil makhluk halus itu, biasanya gue kayak mikirin aja gitu, yang di sini ada siapa sih, yang di sini ngapain sih gitu. Dan itu bakal muncul. Dan gue waktu itu manggilnya siapa sih yang ngambil uang di sini, orang-orang sini gitu. Yang muncul tuh bukan anak kecil yang ngambil uangnya dia, malah yang lain gitu. Tapi dia ini ngasih tahu kalau memang di sini tuh ada tuyul yang suka ngambil uang, dan itu masih kayak punya tuannya, dan tuannya itu orang sini juga. Guys, Gitu guys. Jadi yang aku dapat dari dia sih, dari si anak kecil tua ini, dia ini memang bakal tetap di sini dan nyari uang di sini. Jadi kenapa si Gita ini bisa berkali-kali kehilangan uang di situ. Dan di situ juga awalnya kan aku kalau nggak dimintain tolong, benar-benar dimintain tolong, Kak ini tolongin, ini bener nggak sih. Dan kalau sampai dia hampir bilang mohon banget, minta tolong banget, kenapa sih jangan sampai ngambil di sini terus gitu, baru aku kayak coba ya udah sini gue bantuin gitu kan. Dan memang si Gita ini sampai bilang tolongin lah biar jangan sampai ngambil lagi uangnya gitu, kita kan anak kosan gitu ya. Jadi ya udah gue coba kayak komunikasi lagi, tetap nggak bisa. Yang kepanggil nggak si dia itu mungkin memang udah tahu nih ya, tuannya udah tahu kalau ini udah ketahuan gitu. Jadi yang muncul tuh bukan yang kita panggil, jadi yang muncul yang lain gitu, ngasih tahu dia nggak akan terpanggil kalau kalian panggil, percuma. Tapi aku nggak percaya juga sama yang ngomong ini, si bocil yang tua ini, karena banyak tipu muslihatnya guys. Soalnya itu kayak nanti dia kayak nanti dia kayak minta sesuatu lah buat kayak ngebongkar informasi gitu, kayak minta permen lah, minta kopi lah, minta apalah gitu pokoknya. Jadi kayak rada-rada nggak percaya juga. Kemarin tuh mediasi aku juga ngasih dia permen sih, jadi kayak dia baru ngebuka gitu. Jadi susah juga komunikasi sama orang yang bukan sama makhluk yang kayak gitu. Bisa karena yang begitu itu pasti ada jadwalnya. Jadi kamu kehilangan mungkin kayak hari Selasa, dan itu bakal kehilangan lagi hari Selasa. Dia nggak tahu jangkainya kayak misalnya seminggu sekali, nggak. Jadi kayak misalnya 2 minggu sekali, karena biasanya tuh orang yang kayak gitu, orang yang pakai tuyul itu dia kayak ngasih jangka tuh nggak beraturan. Jadi biar nggak ketahuan, gimana caranya nggak ketahuan, jadi dia bikin siasat buat bikin jadwal ke tuyul itu buat ngambil uang. Biasanya sih kalau misalnya aku nih ya kayak tiba-tiba jalan gitu ngeliat anak kecil kayak tuyul gitu lari-larian, dan pas aku ngehin nih hari apa, hari Selasa, hari Sabtu, hari malam Jumat, itu sering banget yang kayak gitu, dan itu pasti ada. Oke. Wah creepy ya guys gitu. Ternyata bocil pun punya jadwalnya sendiri. Dan misal nih kak, gue nih kan gue udah tahu kalau misalnya kemarin ternyata kerjaannya sih bocil yang nggak tahu bocil yang mana gitu. Otomatis gue udahin dong bikin perlindungan gue sendiri, yang mana di dompet gue nggak bakal naruh uang lebih dari 50.000. Misalnya gue taruh di dompet itu cuma 2.000, ya sedikit kan, atau bahkan nggak naruh uang sama sekali. Dan si bocil ini udah punya jadwalnya nih, dia buat ngambil nih uang, karena kalau nggak salah kayak saya bilang tuh kalau emang udah sama si A ya sama A aja terus, tapi uangnya nggak ada ketika jadwalnya dia. Itu gimana penjelasan, maksudnya apakah tetap harus ada yang diambil atau 2.000 yang diambil atau gimana? Untuk yang kayak gitu ya, kayak udah ketahuan ya, kemungkinan si pemiliknya ini udah tahu
pemiliknya udah tahu, jadi kayak mungkin dibikin atur jadwal lagi. Ngerti nggak? Jadi biasanya ngambilnya 2 minggu sekali, dia bakal bikin jadi 3 minggu sekali. Dan kalau misalnya tetap itu kayak biasa tempat yang bakal dia ambil itu tetap nggak ada uangnya, dia bakal bikin jadwal lagi sampai benar-benar kayak mungkin 3 kali lah. Itu sih menurut pandangan aku aja ya sih, kayak masih belum pasti juga guys, tapi kayak itu sih pastinya kayak gitu. Dan dia bakal cari cara gimana caranya dia harus dapet pengganti dari itu. Dia bakal berpindah lagi atau tetap nungguin si pemilik uang ini bakal naruh uang lagi di tempat yang biasa dia taruh. Oh, jadi tetap pada akhirnya ada 2 pilihan. Apakah dia akan ibaratnya ganti sasaran, atau dia tetap menunggu si yang emang udah jadi targetnya untuk mengisi uang kembali guys. Jadi ATM berjalan si bocil ini gitu. Kocak juga ya. Oke, mungkin pada akhirnya adalah ada nggak sih Kak cara untuk menangkal, dari pandangan Kak Ica sendiri, cara untuk menangkal agar keuangan kita, dompet kita, atau tempat kita untuk naruh uang di rumah itu aman, nggak diambil oleh si bocil ini? Ada pastinya. Jadi ini menurut gue ya, ada pastinya. Jadi kayak lebih ke diri masing-masing juga ya, kayak lo percaya sama Tuhan ya, lo punya Tuhan, lo minta sama Tuhan buat kayak gimana caranya dijauhin dari hal-hal yang kayak gini ya. Nah kalau gue juga pernah ngerasain kayak gini juga. Jadi dulu itu gue pernah dikasih tahu ya sama seseorang lah ya, kalau misalnya mau bikin uang kita aman, maksudnya dari hal-hal gaib itu ada penangkalnya, dan itu emang harus banget dipancing. Jadi gue nyaranin buat mancing. Biasanya tuh gue bikin pancingan buat ngebedain nih nanti gimana kedepannya dia masih ngambil lagi apa enggak, bakal ditaruhin amalan. Jadi dia bisa ngambil, dia bisa tembus, tapi nggak bakal bisa dipakai. Ini terakhir, karena pemiliknya bakal sadar kalau misalnya uang ini udah ada amalan, udah ada bentengan, dan ini peringatan juga. Sebenarnya sih kayak gitu. Jadi nanti dia bakal berpindah lagi, kayak mungkin nggak bakal ngilangin dia buat berhenti, apa nggak bakal ngilangin dia buat kapok, nggak. Tapi kayak nanti dia bakal berpindah gitu. Itu gue juga kayak masih belum yakin sih bakal bener berhasil apa enggak gitu. Tapi memang itu saran dari seseorang yang pernah ngasih tahu ke gue. Oh jadi gitu Kak, ternyata memang selain kita meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa melakukan pancingan itu. Bukan berarti musik juga sih, ini sih tergantung dari kitanya mau apa enggak gitu. Karena pada akhirnya kita tetap harus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari kejadian yang gue alamin ini bisa jadi pelajaran juga nih buat gue Kak. Betul. Bahwasannya mungkin gue selama ini kurang sedekah, mungkin gue selama ini pelit misalnya, mungkin selama ini gue banyak kurangnya. Jadi ya udah, Allah muji gue, uang gue diambil untuk dikasih tau bahwa lo tuh kurang sedekah gitu. Oke guys, jadi untuk konten kali ini terserah kalian terserah kalian untuk ambil positif atau negatifnya, itu gimana kalian ya. Kita cuma hanya berbagi cerita aja, percaya nggak percaya Urusan Anda. Sekian jelajah horor kali ini di Gis Daily. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.